Amin alabangdu. Bu, bu. Ya Pak. Kalau nama di suara masukkan saya juga bu. Saya pakai ini. Kita kondisi dulu ya. Insya Allah malam hari ini kita sama-sama memperingati Maulid Muhammad SAW. Hadratul Mukarram wal Muhtaramin, para alim, para ulama, para kesepuhan, tokoh masyarakat, unsur pemerintah yang sempat hadir, beristimewa Bapak Bambang Hermanto yang hadir juga pada malam hari ini, pemilik perumahan apa ya? Dia Agus Rafiq sekaligus beserta ibu yang sempat hadir. Hadirin Bapak Ibu wabil khusus anak-anak yang tercinta yang mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan sholawat. Sholawat ini diiringi dengan namanya kabroh. Saya perhatikan ibu-ibu tangannya gantar kayak itu sih. Masih tangannya tepuk gitu ya. Nanti insya Allah di musola ini ada harganya. Amin. Ibu nanti minta baik. Memperlakukan. Belum Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini kita dihadirkan, dikumpulkan dalam satu majlis yang mulia. Majlis yang tentu di dalamnya insya Allah terdapat sebuah nasihat, terdapat sebuah manfaat, dan di dalamnya terdapat sebuah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini kemarin beberapa waktu yang lalu bertepatan pada hari Sabtu ya. Sabtu saya bertemu dengan Pak Bambang dalam satu acara kegiatan di dia ada di Tungkal. Dia minta malam besok malam. Aturan itu besok malam. Hari Sabtu malam Ahad. Minggu. Namun ternyata ditengok-tengok malam Minggu besok masih ada kegiatan. Sama di dia aja itu ditungkan besok malam. Sama kegiatannya itu Maulid Nabi diiringi dengan Hadroh. Saya geser malam Sabtu, Pak Bambang Maulid ini kalau bisa waktunya digeser malam Sabtu. Padahal malam Sabtu itu Bapak, saya maghrib tadi masih kegiatan di pengajian di Masjid Agung. Saya rutin di setiap malam Sabtu itu misi pengajian di Masjid Agung. Bisa selesai, kalau bisa baru saya istirahat. Istirahat itu dengan kita bisa. Dengan kita pengajian di rumah. Hari ini karena ada kegiatan di sini, saya langsung tidak sholat bisa digabung. Saya isi kegiatan, mau bisa, saya dengan kegiatan. Jadi saya ini, Pak, saya malam hari langsung kantor ke masjid apa namanya? Muara Al-Ikhlas. Kalau lihat ini tempatnya orang-orang Ikhlas. Muaranya, apa muara itu? Tempat berhentinya orang-orang ikhlas. Yang nggak ikhlas lewat. Jadi kalau orang ikhlas berhentinya di sini. Muara namanya tadi. Muara kita pulang dan kita digolongkan dalam kata orang yang ikhlas. Amin ya Allah. Hadirin yang Bapak Ibu yang dirahmati, ibu yang di belakang kelihatan tidak? Berarti dulu kerja.
Jadi mau tegak apa dulu? Nah, di sini tegak mana? Kalau kau sudah di rumah, di sini tegak masih. Tidak apa-apa. Pak Leno saya izin tegak, nanti tampil saja. Baik, kalau ibu kita tegak, saya suruh. Kita paling dulu itu paling takut yang ibu masalahnya. Kalau yang pertama, pada jalan tegak rumah. Dengan ibu ini masih ngalah tegak, tegak. Tapi kalau tegak, insya tidak akan lama-lama. Cukup 10 menit. Cukup. Jika cepat dan tidak cepat lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita peringatan Maulid Nabi Muhammad. Maulid itu kalau orang Jawa nyebutnya muludan. Ada orang Jawa? Ada orang Jawa? Muludan kan? Muludan. Kalau orang kita ini maulid. Maulid dengan mulut silakan. Yang tidak boleh itu mulutan. Seperti mulutan. Ada orang mulut ngoceh gitu. Namanya mulutan. Dosen sendiri yang kayak gitu. Iya. Banyak sekarang rekan-rekan kita begitu kita ngajak ke acara yang sakral. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dikatakan masuk neraka. Ada tidak? Enggak, yang masuk neraka baru. Nah, kami ini nggak bawa sound system, nyabu, apa namanya? Terbanglah keren, ceramah suara hati, cuma masuk neraka. Gila yang ngomong saya. Ini pendapat, bukan pendapat saya. Saya temukan dalam sebuah kitab namanya kitab Syarah daripada Fathul Mu'in. Itu namanya kitab I'anatul Qalibin. Yang ditanya itu adalah Imam Jalaluddin Asyuyuti. Suyuti itu bukan nama orang, Pak. Suyuti itu nama daerah. Nama daerah yang ada di Mesir. Makanya orang dahulu di Arab itu disebutkan nama dengan daerahnya. Misalnya ada orang ulama besar namanya Abdul Somad. Dia lahir di Palembang. Dia lahir di Madinah di Mekah. Itu digelar namanya Abdul Somad Al-Palembang. Palembang itu Palembang. Ya, ada lagi ulama besar nama Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi. Baghdadi itu Irak. Ada lagi orang ulama besar Syekh Al-Fadhali. Syekh Al-Fadhali itu orang Padang, Pak. Itu ngajar di Mekah. Banyak dulu ulama dari Indonesia terkemuka yang jadi imam Masjidil Haram dan Masjid Nabi Syekh Nawawi. Ini gelar karena dia orang Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak kitabnya. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Somad Al-Palembani, kemudian Syekh Al-Yasin Al-Fadhani, kemudian Syekh Al-Masih daerah Kemas. Yang belum ada adalah Syekh Nur Al-Malini. Belum ada. Mungkin juga ada kan bisa. Al-Malini, tidak. Ya kenapa orang belum menyebabkan nama daerah? Karena mengenalkan yang penting maju daerahnya. Ini pembawa. Yang kedua saya tidak dikenal. Yang penting terkenal nama daerahnya. Maka kalau itu apa? Bapak Ibu di Jawa itu sering namakan pondok. Di mana pondoknya? Di Boyong. Di mana pondoknya? Kediri. Di mana pondoknya? Di Babakan Cirebon. Di mana pondoknya? Di itu nyebut daerahnya. Poso. Di mana pondoknya? Di Mojo. Jombang. Tidak pernah menyebutkan di mana pondoknya? Di Nikau juga. Di mana pondoknya? Dari Saada. Tidak
Tidak peduli nama pondok, tidak peduli nama pribadi. Yang penting nama daerah kita maju. Itu prinsip orang dahulu. Yang penting yang maju siapa? Dan perlu kita maju. Yang penting terkenal yang makanya baik. Maka kalau ditanya di mana pondok kita sini, rumah tunggu. Maka tanya pondoknya apa? Pondok rumah tunggu pasti udah sukin. Maka ditanya pondok rumah tunggu. Kita ini tahun juga jangan yang kenal. Kemarin ada teman saya dari Palembang. Dia nyata sini. Pak, tahu nggak pondok pesantren di tahun juga? Wah, kalau itu kan yang ada itu ada yang ada itu apa namanya? Kalau untuk kopi, yang ada itu untuk itu lalu juga. Setahu saya di tahun dia tidak ada. Kalau yang rumah itu jadi kalau rumah tunggu itu. Baru kalau rumah tunggu berarti ada rumah tunggu aku. Jadi yang terkenal itu rumah tunggunya. Sekarang ganti rumah tunggu pelawaran. Pokoknya rumah tunggu pelawaran biar itu digabungkan. Karena kalau kita disebut rumah tunggu ada 7, disebut pelawaran bisa gabung. Maka betul dipakai rumah tunggu pelawaran. Aman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jalaluddin As-Suyuti itu ulama besar. Karyanya Tafsirul Jalalain, karyanya Kitab Al-Hawi. Beliau ditanya, saya bertanya, lima amal maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peramalan mengadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Dua Fa'ini Syukur Al-Ajibu. Saya tanya, bagaimana pandangan Anda tentang peramalan orang-orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad? Apakah orang-orang yang mengadakan maulid Nabi pahala ada berdosa? Al-Dua Fa'ini Doa Anda. Apakah itu perkara bid'ah atau bukan? Dijawab. Ini yang jawab bukan saya. Yang jawab Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ilmunya Jalaluddin As-Suyuti itu paham ilmu tafsir, paham ilmu fikih, paham ilmu nahwu, paham ilmu balaghah, paham ilmu ma'ani, paham ilmu bayani, paham ilmu usuluddin, usul fikih dan lain sebagainya. Itu ngomongnya gitu. Peringatan maulid Nabi itu hukumnya qawam jam' hasan. Wa qad tasana ulsabi qalu. Barang siapa yang mengatakan peringatan maulid Nabi, maka dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang mencintai Nabi. Ayo, dengar tidak? Ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli kalam, ahli badi, ahli nahwu mengatakan bahwa maulid itu hukumnya sunnah. Yang kita 3 bulan mau belajar Iqra belum matang, baca hadis berdiri pasal ketemu salah masih, baca Al-Quran tadi masih gambling, ngomongkan maulid bid'ah. Kira-kira hubungannya mana? Ini yang 3 bulan baru hijrah atau ini yang sehat mungkin? Kok diri Nabi itu Bapak Ibu kita juga kita terutama yang memakai hadis Nabi kemudian turun kemudian sampaikan kita ini tidak ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu lihat Nabi
al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itulah yang menjadi pewaris para nabi. Maka rukun tadi itu carilah pada ulama. Lanjut. Maka murid Nabi ini luar biasa. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ibadah anta saum Isnin, kenapa kau berpuasa pada hari Senin? Jawab Nabi, li'annahu yawma wulidtu fihi wa yawma ub'atsu fihi. Karena pada hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan disitulah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau berpuasa di hari Senin sebagai bentuk bersyukur atas hari lahir dan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mengapa kita memperingati Maulid Nabi Bapak Ibu? Pertama, peringatan Maulid Nabi itu mengatakan dalam Al-Quran. Yang pertama, nahnu naqusu 'alaika min anba'i rusul ma nusaddiqa bihi fu'adak. Al-Quran. Kalau yang kita Al-Quran dia bisa berdiri. Tadi enak dengan Al-Quran. Ini beliau kemarin ikut musabaqah internasional di Arab Saudi. Cuma jangan final. Tapi alhamdulillah orang yang sudah ada kamu tunjukkan cara internasional. Mudah-mudahan membawa bangga kepada ini. Meskipun tidak jadi dua alhamdulillah suara lagi. Jadi dengan suara kira-kira sering. Kalau beliau kira-kira apa? Kita kira-kira sering. Kalau beliau ngaji, orang itu kalau beliau ngaji, dia bisa terjadi ngantuk. Kalau saya yang ngantuk jadi gelisah, bisa ngaji. Suaranya serak-serak Makanya Al-Quran itu kalau kita membaca dengan baik, dengan karakter, dengan kaji, maka insya Allah mereka enak. Laqad kana lakum fi Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dulu pernah jadi kori. Juara, alhamdulillah juara 3. Pesertanya cuma 3. Kalau baca Quran itu wajib pakai tajwid, biar enak. Tapi kalau baca sholawat tidak perlu pakai tajwid, program. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Itu pengakuan dari dia. Kenapa bermakna? Karena rumusnya beda. Kalau Al-Quran rumusnya pakai tajwid, kalau nyanyian, qasidah rumusnya pakai ilmu arus. Ilmu arus. Ada rumusnya, ada bahar rozai, bahar tawil, bahar lisan, yang jahat itu bahar semit jahatnya. Bahar rozai, bahar tawil, apa bahar tawil? Contoh bahar tawil dulu. Ya Rabbi bil Mustafa kalimah qasilana wa fil lana ya wasi'al karami mustahilun fa'ilun mustahilun fa'ilun mustahilun fa'ilun mustahilun fa'ilun. Itu rumusnya sudah ada rumusnya. Makanya selawat kalau kan rumusnya insya Allah gimana ngaji kalau ngerti kalau tidak ngajinya gimana hati kalau yang ngomong apa kata Allah
peringatan Maulid Nabi pertama supaya membangkitkan kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang Muhammad, ada satu kalimat yang menjadi pedoman bagi kita. Kata Rasul, "Tuba liman wa'ani, tuba liman wa'ani, tuba liman lam ya'ani, walakinna amana." Bahagialah orang yang dia melihatku, bahagialah orang yang dia melihatku, bahagialah dia orang yang melihatku. Semua. Maka yang paling bahagia, paling bahagia adalah orang yang tidak melihatku, walaupun anak-anak tapi dia cinta, dia senang, dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah lihat Nabi? Saya tanya. Pernah lihat panjang Nabi? Pernah lihat panjang Nabi? Pernah lihat suami? Lihat suami mungkin pernah. Lihat panjang Nabi dan kenapa kita belum bisa mengikuti panjang Nabi? Karena di hati kita ada keinginan kepada Rasulullah. Kenapa dia cinta Rasulullah? Karena kita kurang mengenal daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan tak kenal mengatakan, tak sayang mengatakan, tak cinta mengatakan, tak kawin. Maka orang cinta kawin, tak kenal mengatakan cinta, tak cinta mengatakan, saya bagaimana kita mencintai Rasulullah sementara kita tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi tidak kenal fisiknya, tapi kita mengenal perangai anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kecintaan kepada Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah. Cara mengenalkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan, ada pepatah mengatakan, kalau cinta sudah melekat, kayak kucing rasa, betul. Kalau cinta sudah melekat, kayak kucing rasa, pernah disini, pernah. Tapi orang Indonesia suka rata, Bu. Orang Indonesia suka rata. Contoh. Ibu berjalan ke rumah, berjalan kecil, tidak pakai senjata. Ya. Itu pada rumah ada kotoran ayam, kotoran bebek, dan sebagainya. Yang jelas ada kotoran. Kepijak pada kita, ada kotoran ayam, kepijak. Tidur di tempat ini apa dicium? Tidurnya apa dicium? Tidak tahu kayak ayam dicium, Pak. Tidak tahu. Iya, Pak. Tidak tahu kayak ayam dicium. Dari ayam kasih wangi. Itu orang Indonesia juga sudah tahu bahwa masih untuk mereka tidak masih maka datangnya sebuah kecintaan itu ketika orang tercinta artinya memberikan ini apa kata orang. Dulu kita cinta dengan laki kita, bahkan pacaran luar biasa sebelumnya,
duduk berdua dengan calon suami seolah-olah dunia milik berdua. Betul. Seolah-olah kata-kata dunia bukan saling berdua. Benar. Mau kentut bertahan, betul. Mau kentut di depan calon bini, betul kan? Mau lapangan jodoh di makhluk, ini lagi makan nyamuk suaminya. Ini lagi makan. Betul. Cinta itu memang kadang bisa punya kalau tidak kita asam. Maka mengatakan cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang banyak selawat, mengenang sejarah Rasul, membuka sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah maksudnya kutuarai dan kembali Rasul maka kita nikmati. Kenapa ada malam itu? Karena supaya mengenang kembali sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan lima maka Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Orang Arab punya akhlak buruk, orang yang menjadinya punya akhlak yang tidak baik. Nih contohnya tuh, contoh. Ngantuk apa belum? Ngantuk, ngomong. Insya Allah 5 menit lagi. Siap ya? Tahan dulu ngantuknya. Siap? Ini itu bawa lagi. Tahan dulu ngantuknya. Tidak perlu minum kopi. Kopi. Pak Nur, kopi. Bukan lagi, kopi. Sakit. Jangan ngantuk, kopi. Sampai mana mas? Orang Arab itu punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk orang Arab? Itu orang Arab boleh dipikir di masjid. Makanya orang Arab dulu kalau lakinya meninggal, misalnya ada seorang perempuan lakinya meninggal, yang menikah itu bukan anak lain. Siapa yang menikah itu? Yang menikah anaknya. Bayangkan kalau kita kemarin anak mungkin dia besar, lakinya meninggal, jadi suami kita. Kalau tidak, ya kamu dengan anak. Ya dulu orang Arab nikahi, makanya apa? Budaya orang Indonesia yang dikatakan berubah, budaya orang Arab itu dari sebelum agama. Dulu mereka tidak mau menikah kecuali harus menikah dengan anak saya. Makanya ketika orang datang terus katakan, wala tanfiqu ma ini ya. Wala tanfiqu ma hukum dan illa jangan nikahi bini kamu, jangan nikahi janda bekas bah, kalau menjadi tetangga dengan janda jadi bekas bah, yang tidak kalau dari tetangga ada marah. Nah inilah maka agama itu mengatur sumber kehidupan supaya kenapa? Alasan orang Arab dulu, alasan orang Arab. Awalnya kalau kita dengan orang lain, hartanya, warisannya jatuh kepada orang lain. Kalau yang menikahi anak, hartanya tidak akan jatuh kepada orang lain. Kalau Allah jangan, walaupun ilmu manakah agama, jangan pernah kamu menikahi seorang perempuan yang pernah dinikahi oleh bapakmu, alias menikahi ibumu, itu hukumnya makanya Bapak Ibu
Bu, Indonesia ini luar biasa. Banyak kalau ini pernah umroh. Bu, pernah umroh. Pengen umroh. Pengen didoakan. Aku saya dijajakan. Salawat umroh. Ya. Oke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjah baitul haram wa ziyarah qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya barik wa sallim. Apa? Nah, apa? Apa? Nah, yang panjang apa pendek? Yang pendek. Allahumma walam walbon jual balang jual kebon. Betul. Jangan dibalang. Bu, ini rumah apa ini yang pendek? Pendek cepat berangkat. Kamu di rumah Pak. Benar kan salawat Bu? Yang pertama kali dengar kalau saya yakin membuat salawat itu, insya Allah saya dulu pernah mengamalkan salawat itu ke Bambang. Tiba-tiba ada orang datang, oh benar, besok penuh, saya bayari. Yang seperti kedua, habis makan nasi berkebun jual, bakar, itu harus seperti. Kalau di kita itu keyakinan, Pak. Nah, jadi waktu itu di alam itu dikatakan masih ada sisa-sisa yang kurang baik. Rasulullah mengajarkan kalau ada orang sholat jangan bilangkan orang Arab Pak, Bu. Saya waktu umroh dulu sama saya di luar negeri, buka barang kami. Kamu beliau, orang yang zaman kami yang sempat masuk buaya beliau. Dulu Nabi Muhammad masuk buaya, bayi rumah. Jangan dulu kita ulang, jangan seribu. Semua, beliau baik buaya demam beliau. Mas, kamu guys, demam, jadi begini. Terus pada belum sarapan. Bayangkan Bu, berangkat jam 2, sarapan belum, naik Jabal Nur. Itu 2 jam. Memangnya demam itu tidak ada lembaran. Kopi kate, sarapan kate, yang ada di situ lah. Nah, saya dulu ini mengajarkan apa? Hubungan tabungan. Kalau Allah, kita itu program Nabi Muhammad. Tahun berapa? Berangkatlah kami. Cara Pak, sholat Jumat itu orang Indonesia di orang Jawa berarti kami permisi. Orang Arab pakai hijabnya ngapain? Ini bukan sholat. Ini baru kalinya. Apa lagi bodoh saya kecil kayak gini? Jangan hubungan kecil-kecil masih sempat dilantai ke saya. Makanya waktu itu kami dapat kamu Bu. Mengapa? Orang-orang itu kan ngomong bisik-bisikan waktu itu. Luar biasa semua. Saya kenapa? Orang kecil enak ini. Lewat ketek mereka. Itu ada untung yang baik alhamdulillah. Kalau dikasih bisa tinggi alhamdulillah. Ada manfaatnya. Dikasih kecil pendek alhamdulillah. Banyak pula manfaatnya. Kalau manusia itu yang penting banyak bersyukur. Maka Indonesia kenapa sampai berusaha? Karena Indonesia punya etika akhlak yang baik. Orang Arab tetangga dengan tetangga alhamdulillah. Temboknya seperti ini. Di Indonesia
dengan tetangga ketemu di pasar, "Oi Kak, kemana? Oi Kak, kemana? Jangan lupa akan kabarin dong." Mari kita waktu Nabi itu luar biasa. Makanya kenapa Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hampir di Indonesia punya akhlak yang baik. Yang keduanya, orang Indonesia menjalankan sunnah Nabi dengan baik. Yang ketiga yang paling penting di Indonesia adalah orang yang rajin sedekah. Itu orang yang banyak sedekahnya, maka Allah tolak hilangkan baraknya. Makanya di Indonesia itu kenapa aman-aman saja? Di Irak itu sesama muslim perang, ISIS perang, Suriah perang, Lebanon perang, Yaman perang. Semua orang agama Islam itu perang saudara. Yang satu maju, Allah Akbar, dua yang pun mati Allah Akbar. Yang Allah Akbar yang mati Allah. Bingung mana yang sama-sama. Di Indonesia aman. Kenapa di Indonesia aman? Karena orangnya rajin sedekah. Orangnya baru lahir sedekah. Sedekah melahirkan. Besar sedikit lindung. Sedekah motokan. Besar sedikit dihidupkan sedekah juga. Besar sedikit lagi dikawinkan nikahan sedekah. Besar sedikit lagi punya tutup sedekah. Dan meninggal sedekah. Meninggal sedekah. Kami bagi apalagi sedekah. Orang ini sedekah. Makanya sedekahnya kok sedekah. Ngasih makan. Jangan cuma ngasih makan. Di situ ada namanya peramalan demokrasi. Apa demokrasinya? Apa Tuhan? Kullu syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani suatu yasin. Setiap sesuatu itu punya hati dan hatinya Al-Quran adalah sebab yasin. Makanya nanti sedekahan, ditanya sedekahan, mati sedekahan. Yasinan 3 hari, yasinan 7 hari, yasinan 40 hari, yasinan nopo karena bisa cuma yasin. Apa yang kata? Kenapa sesuatu lain? Silakan bebas. Di luar negara seperti saya akan orang bagus. Bang, cuma hatinya Al-Quran adalah sebab yasin. Poin penting dalam mengajarkan sebab yasin. Maka baca yasin. Nah inilah yang menjadikan asbabul barokah. Kenapa di Indonesia hidupnya penuh berkah. Baik Allah yang kedua untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan cara kita mempelajari akhlak kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena tadi ngomong lewat, maka sedikit ngomong lagi. Kemudian yang terakhir, jangan sampai pesan Maulid Nabi hanya sebagai momentum untuk kita bikin acara. Tapi jadikan pesan kita bagaimana kita menunjukkan sunnah Nabi. Kenapa? Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Kalau cirinya orang yang dia cinta dengan Nabi, cirinya orang yang dia cinta dengan Allah, cirinya orang yang nanti dianggap dia orang yang nanti mencintai Nabi, mengikut Nabi, dan nanti akan bertemu dengan Nabi di akhirat nanti, maka pertama dzikrillah, taat kepada Allah. Apa taat kepada Allah? Jalankan cinta Allah. Sholat 5 waktu kalau bisa dijalan, tapi kalau bisa kewajiban. Bahkan jangan jadikan kewajiban. Sholat itu ibaratnya makan. Makan itu wajib apa betul? Makan itu wajib apa betul? Kira-kira kalau kita makan sakit gak? Nanti
kira-kira hidup ini kalau tidak sholat, nyaman tidak? Nyaman tidak? Jadi cari sholat dulu, walaupun malam. Yang penting sholat lima waktu 5 jam. Maka insya Allah berarti tidak aman. Tuh, tidak hal apa yang diinginkan. Pertama apa? Alladzina yatluuna kitaballah wa yuqimuna shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Tidak hal kalau ibu dan misalnya bapak kalau mana